diabstraksi karena oke, kenapa sudah diabstraksi? Karena dia sudah ada, hubungan antara fakta tadi dengan, eee, definisi dari hal-hal gabungan dari beberapa fakta. Misalnya begini, kalau di SD itu kan enak ya, kalau kita bicara konsep, apalagi di IPA, kalau di PKN susah sekali. Kalau di IPA sederhana aja misalnya, ada ayam, ada burung, ada puyuh, kemudian ada elang dan segala macam, ada bebek, itu kan dikategorikan dalam konsep unggas. Kalau di PKN seperti apa konsepnya? Kemudian, tingkatan berikutnya adalah prosedur. Nah, berbeda dengan konsep, kalau konsep itu dia sudah diabstraksi, artinya dalam bentuk satu kesatuan ya, adanya keterhubungan, tapi kalau udah prosedur, dia ada hubungan, kemudian ada langkah-langkah, yang sifatnya sistematis, jadi menjelaskan segala sesuatu, tahapan-tahapan belajar misalnya, tahapan-tahapan berpikir, bagaimana, eee tahapan-tahapan pemilu misalnya. Kalau di SD disesuaikan lagi ya, karena prosedur untuk anak SD kan tidak sama dengan untuk anak SMP dengan anak SMA yang sudah punya keterampilan berpikirnya cenderung lebih tinggi dibandingkan anak SD. Kemudian yang paling tinggi di antara ketiga ini adalah prinsip. Prinsip ini dia, eee, bisa dikatakan bagian dari konsep, sudah diuji, kemudian, dapat digeneralisasi. Misalnya, ini kan ada dikatakan nih, contoh prinsip radiasi, penguapan, segala macam. Kalau di PKN itu kita bisa lihat contohnya, mmm, prinsip, negara hukum misalnya ya, tapi kan itu untuk tingkat SMP dan SMA. Nah, ketika semuanya sudah utuh, kemudian digeneralisasi menjadi satu, lalu dijelaskan oleh para ahli, jadilah dia sebuah teori lagi. Nah, ini pengklasifikasian tingkatan materi yang akan dikembangkan atau ada di dalam sebuah materi. Jadi kalau nanti mau menganalisisnya, kelompokkan dia mana yang termasuk materi-materi fakta, mana yang termasuk konsep, mana yang termasuk prosedur, mana yang termasuk prinsip. Untuk tingkat SD mana yang paling banyak? Apakah di fakta, di konsep, di prosedur, atau prinsip? Itu yang akan dilihat ya. Kemudian, nah ini nih, kalau bicara kurikulum, apalagi standar isi ya, ke materi ini kan masuk dalam standar isi. Maka kita pakai, ahli pendidikannya yang paling tua lah, yang paling lama sekali itu Hilda Taba, karena dia yang mengelompokkan tadi itu tuh, yang dikatakan oleh Merrill tadi tuh, awalnya yang menggolongkan adalah Hilda Taba. Dia menggolongkan dalam 4 tingkatan, ada fakta khusus, ide pokok, konsep, dan sistem berpikir. Nah, yang disampaikan Hilda Taba ini lebih, sifatnya lebih menjurus kepada mata pelajaran ya. Sorry. Nah, kemudian di dalam materi pembelajaran itu, terdapat sebuah materi yang juga disebut keterampilan. Keterampilan ini dalam materi, kan keterampilan ini biasanya kita lihat sesuatu yang, eee, melibatkan anggota gerak tubuh ya, kemudian menghasilkan sesuatu nanti ujungnya. Tapi kalau materi yang sifatnya keterampilan bagaimana? Ah, materinya itu berisi pola-pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya Anda mau melatih anak ini, untuk bisa taat aturan, karena nanti, capaian pembelajarannya adalah kesadaran hukum misalnya. Nah, maka nantinya, Anda bisa mengajak dia mengikuti seperti kita ada ya di kelas ini, ada nggak saya yang, memutar video pembelajaran yang contoh guru SD kelas 1 itu. Di kelas ini apa kelas Jumat ya? Di kelas ini tidak ada, Bu. Nggak ada di kelas ini ya? Oke, kalau tidak ada berarti saya harus jelaskan. Nah, misalnya begini,
bagaimana materi keterampilan ini. Misalnya Anda mau, materi kognitifnya adalah atau materi pengetahuannya, anak-anak bisa mengenal bagaimana konsep hukum di dalam sekolah. Berarti anak-anak harus tahu ada aturan-aturan yang harus dia taati. Maka untuk bisa membentuknya jadi materi pembelajaran, nanti guru bisa mengarahkan seperti ini kalau di tingkat kelas 1 SD, misalnya ini di PKN ya. Anak-anak itu, guru itu menggambarkan bagaimana, eee, aturan-aturan di sekolah, pakai pakaian yang rapi, kemudian, datang tepat waktu, kan ada disiplin di dalamnya ya, materi nilainya itu, atau sikapnya, disiplin misalnya. Kemudian, dia berbicara yang baik di sekolah, nah itu kan termasuk nilai. Nanti dalam materi keterampilannya, cara berpakaiannya seperti apa, kalau untuk siswa SD itu apa aja kelengkapannya, di dalamnya kan masuk keterampilan itu. Kemudian kalau dia melihat sampah yang berserakan, bagaimana cara mengarahkannya untuk dia bisa punya kesadaran supaya sampah tadi dibuang langsung ke tempat sampah. Nah, dalam perkembangannya untuk materi keterampilan ini dia dibagi 2, materi keterampilan intelektual dan juga materi keterampilan fisik. Kalau yang fisik itu berdampak langsung, kalau si anak dilatih untuk, punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, maka ketika dia lihat sampah dia harus bisa langsung buang sampah. Atau mengikuti upacara bendera misalnya, nah itu kan materi keterampilan fisik ya. Nanti diajarkan lewat materi baru dilatihkan secara langsung. Kalau keterampilan intelektual, dia masih, sifatnya di kepalanya baru, dalam artian dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia ikut upacara bendera. Misalnya nih, eee, kita kan dalam upacara bendera itu mengajarkan bagaimana sifat-sifat bela negara, kemudian bagaimana menghargai pahlawan. Itu kan salah satu bentuknya dia mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Itu kan sudah tergambar dalam pikiran dia, bagaimana sistem upacara bendera. Nanti keterampilan fisiknya barulah dia ikut serta sebagai petugas upacaranya. Sampai di sini paham nggak? Paham atau ada yang ragu nggak? Oh, alah, diam aja kelas nih. Saya nggak bicara sendiri kan? Tidak, Ibu. Oke, yang penting Anda paham nanti ya. Nanti saya tanya langsung jawab. Oke, kemudian bagaimana menentukan materi pembelajaran? Kalau di kurikulum Merdeka, bagaimana menentukan materi esensial itu? Nah, maka yang pertama adalah menentukan kalau dalam kurikulum Merdeka kan tujuan pembelajaran sama indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau di kurikulum eh, kurikulum 2013, yang pertama itu perlu dilihat adalah KD, kemudian indikator, baru tujuan. Dari sana baru dirumuskan materinya. Nah, misalnya, Anda sudah menentukan nih tujuan pembelajaran seperti apa, indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya di dalam kurikulum Merdeka seperti apa untuk PKN SD-nya. Lalu, eee, ketika dalam pembelajaran Anda mau minta nih, siswa menyebutkan, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Khatib Sulaiman karena dia jalan Nah, contohnya misalnya gini, itu kalau, sekolahnya berada di Padang ya, ini contoh ya. Misalnya sekolah berada di Padang dan anak-anak pasti melewati jalur Khatib Sulaiman. Nah, disuruh dia lihat, amati setiap hari, apa sih yang terjadi, ada ndak pelanggaran lalu lintas
di setiap perjalanan dia di Khatib Sulaiman itu misalnya. Kemudian diminta anak itu menyebutkan apa saja sih bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi, di sepanjang jalan Khatib Sulaiman. Jika anak-anak sudah menyebutkan, eee, misalnya dia melihat banyak orang yang tidak pakai helm ketika mengendarai motor misalnya, kemudian ada mobil yang tidak apa namanya, yang ketika lampu sudah merah dia tetap jalan misalnya. Ketika anak sudah menyebutkan seperti itu, kan apa adanya ya, apa yang dia lihat ya, berarti itu materinya sudah termasuk fakta-fakta. Nah, termasuk juga nih contoh yang seperti yang disampaikan di sini, siapa saja tokoh-tokoh, proklamator Indonesia ketika dia sudah nyebutkan Soekarno, Hatta, dan segala macam, nah itu dia materi yang kita sampaikan atau yang kita pilih itu sudah termasuk materi-materi yang sifatnya fakta. Tetapi kalau kita tidak memilih memulainya dari fakta, bisa saja kita langsung masuk ke konsep. Maka ketika masuk ke konsep, anak itu kita minta untuk mendefinisikan sesuatu. Misalnya, eee, apa ya kalau di SD ini ya, eee, Anda pengen anak itu menjelaskan, eee, definisi dari ras. Nah, apa sih ras itu? Nah, mungkin dia akan bilang, ras itu adalah bagian dari bentuk fisik setiap orang misalnya. Kalau dia sudah bisa menyebutkan seperti itu atau materinya mengarah ke seperti itu materi konsep lagi masuknya ya. Nah, itu proses bagaimana pemilihan materi pembelajaran. Ini disesuaikan dengan kondisi dan, tujuan pembelajaran termasuk metode yang akan dipilih nanti. Karena begini, kalau metodenya bersifat, eee kooperatif, dalam artian kita akan lebih banyak melibatkan siswa, itu bisa saja banyak materi-materi yang sifatnya, fakta, kemudian, prinsip dan prosedur. Tapi ketika yang lebih dominan di kelas menggunakan metode-metode, apa namanya, yang sifatnya lebih ke behavioristik atau kajian lama ya, dalam artian teacher center, itu akan lebih banyak materi-materi yang sifatnya konsep. Nah, jadi di sini diperlukan sekali kejelian guru dalam proses pemilihan materi. Ini lagi nih, ini kan termasuk cara-cara pemilihan ya. Kemudian kita mau lihat sumber dari materi pembelajaran itu seperti apa ya. Sumbernya itu kalau di kurikulum 2013 dulu, itu kan sudah ada sumber mutlaknya ya yang wajib satu, yaitu, buku guru dan buku siswa. Maka segala hal yang akan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran tidak boleh, lepas dari itu. Kalau di SD kan buku tematik ya, tema satu, tema 2, tema 3. Kalau di kurikulum Merdeka bagaimana? Seperti apa sumber materi pembelajarannya? Karena sekarang kan buku bukan lagi satu-satunya sumber pembelajaran. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pengetahuan itu punya perkembangan saat ini yang sangat cepat, ditambah Anda menghadapi generasi scroll, dalam artian mereka akan banyak punya fakta dibandingkan gurunya. Mereka setiap saat, eee, berdampingan dengan teknologi, sementara kita bisa saja karena kesibukan tertinggal dengan hal-hal yang sifatnya faktual. Maka dari anak kita akan dapat fakta-fakta terbaru. Kemudian kemajuan teknologi informasi yang cepat, lalu, tuntutan kurikulum, ini karena yang lama ya, seperti pada Kumer. Oke. Nah ini dia, sumber materi pembelajaran bisa saja dari tempat atau lingkungan, artinya, yang sifatnya langsung, orang tua atau narasumber ketika Anda minta anak-anak itu mewawancarai orang lain. Nah itu kan bisa jadi sumber materi pembelajaran, dari objek langsung misalnya, atau dari bahan-bahan, cetak maupun non cetak seperti koran misalnya, media online, televisi, hal-hal yang mudah didapatkan oleh anak sebagai bagian dari informasi itu bisa dijadikan sumber materi pembelajaran. Hanya saja untuk SD, ya
kita tidak bisa langsung mentah-mentah menggunakan, harus disaring lagi. Karena anak SD ini kan sifatnya, masih menerima saja ya, meskipun mereka sudah muncul, apa namanya, kemampuan berpikir kritisnya itu sudah ada, tapi masih dalam tahapan, sederhana. Karena berpikir masih, sifatnya sederhana. Dia berpikir, kenapa sih, eee mungkin dia akan melihat berita saat ini, MK itu sudah memutuskan usia dari, apa namanya, usia dari capres dan cawapres ya, seperti yang diberitakan saat ini. Mungkin dia akan mulai bertanya-tanya kepada gurunya meskipun dia belum memahami secara utuh, kenapa harus terjadi, penolakan terkait usia usia dari calon presiden dan wakil presiden. Kok tidak boleh, kurang dari 40 tahun, kenapa harus lebih dari 40 tahun? Itu meskipun sifatnya fakta dari apa yang dia lihat, kan muncul pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Eee, Harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang bisa mereka cerna, jangan pula materinya untuk anak SD, tapi yang mampu mencernanya anak SMA, itu akan menyulitkan mereka. Kalau kita lihat dari buku-buku tema di kurikulum 2013 itu ya, itu kan sangat sederhana sekali anak-anak bisa memahami konsep dan juga, apa namanya, fakta-fakta yang ada sehingga, mereka tidak tertinggal jauh antara materi dengan kenyataan, dalam artian anak-anak dengan sangat cepat bisa menghubungkan konsep yang ada dengan kenyataan yang dia lihat. Artinya ketika menentukan materi atau membuat materi, harus rasional sesuai dengan pemikiran anak-anak, bukan sesuai pemikiran guru. Nanti ada guru ini yang anaknya pengen lebih cepat memahami A misalnya, pengen lebih cepat memahami B misalnya. Maka dia sesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Kecuali, mmm, yang Anda ajarkan adalah pada level perguruan tinggi, ya itu bisa sesuai keinginan dosennya. Oke, selanjutnya bagaimana sih, eee, pengemasan isi dari materi pembelajaran? Yang pertama tentu harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua sederhana, sederhana dalam artian dia mudah sekali dicerna, mudah dipahami. Jangan ketika, eee, anak-anak melihat, dia seperti baca filsafat berulang-ulang sampai stres anak itu dia tidak paham. Maka itu bukanlah materi yang baik. Materi yang baik itu yang mudah dicerna, mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dimengerti juga, kemudian punya unsur-unsur desain pesan karena, eee, audiens kita itu anak-anak yang usia kognitif dan usia perkembangan moralnya itu masih pada usia-usia untuk kelas 1 sampai kelas 6, dia kan masih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya gambar, kemudian ada warna, ada ilustrasi-ilustrasi yang mendukung, apalagi bukunya yang seperti pop-up ketika dibuka dia sudah bisa berdiri gitu kan. Itu akan cenderung lebih disukai oleh anak. Lalu pengorganisasian bahan, artinya, sistematis, kemudian tersusun dengan rapi, eee, lalu ajak, kemudian petunjuk cara penggunaan. Meskipun biasanya orang buat materi itu mentah dalam artian, ini bacaannya, ini gambar, ini latihan, tetap kalau untuk anak-anak itu tetap harus didahulukan petunjuk cara apa yang harus dia lakukan ketika membaca materi yang sudah dibuat oleh gurunya ini. Bisa saja, sebelum memulai memahami materi ini, silakan membaca bismillah akhir halaman buku ini. Misalnya kan seperti itu biasanya orang bikin ya. Itu kan termasuk dalam petunjuk cara penggunaan. Nah, ini biasanya ketika dia sudah menjadi sebuah bahan ajar ya. Kemudian
Bagaimana bentuk-bentuk pengemasannya? Yang pertama adalah materi pembelajaran terprogram. Kalau materi pembelajaran terprogram ini, dia menjadi satu bentuk penyajian materi secara pembelajaran individual. Jadi bisa dipelajari anak secara mandiri. Dalam artian ketika Anda misalnya pakai metode flipped classroom, nah, itu kan berbasis teknologi ya. Minggu pertemuan sebelumnya siswa dikasih materi pembelajaran yang sifatnya digital, dia bisa pelajari sendiri di rumah. Hari besoknya itu dibahas di kelas. Nah, jadi yang pertama itu yang dimaksud dengan materi pembelajaran terprogram. Gimana cirinya? Tersaji dalam sebuah komponen unit, nah, atau bagian terkecil. Dalam artian kalau dia untuk mencapai satu tujuan pembelajaran, maka satu bentuk aja dia, tidak dalam satu seperti buku pembelajaran itu yang ada berbab-bab ya. Nah, ini terpisah satu-satu. Kemudian ada aktivitas siswa. Nah, ini lebih kepada seperti LKPD. Tahu LKPD ya? Tahu nggak LKPD? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Udah belajar pasti ya. Kemudian eh, dalam materi pembelajaran terprogram ini, ketika membacanya, siswa itu sudah tahu kapan dia bisa menyelesaikan mempelajari materi ini sendiri, kapan dia bisa mengulang kembali. Itu dia. Kemudian materi pembelajaran dalam bentuk ataupun melalui sebuah modul. Sudah belajar belum bikin modul? Sedang belajar, Bu. Sedang ya. Nah, nanti kita juga pasca UTS kita akan lebih banyak pakai tipeknya aja lagi berbasis digital semuanya lagi ya. Ini materi pembelajaran kalau sudah belajar bikin modul pasti gambarannya sudah nampak ya. Kalau modul itu kan lebih dalam bentuk kesatuan ya, lebih lengkap. Kemudian juga bisa dipelajari siswa secara individual. Isinya sudah ada tujuan, petunjuk penggunaan, kegiatan pembelajaran, rangkuman, sampai ke apa namanya, ke latihan-latihan juga ada item-item tes. Gitu. Ini yang terakhir, materi pembelajaran kompilasi. Nah, kalau sudah kompilasi berarti dia disusun dari beberapa bagian yang dianggap perlu dari sumber pembelajaran. Kemudian dijadikan satu kesatuan. Kenapa ini perlu dipertimbangkan? Penyusunannya itu harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kemudian ini dia nih, secara ringkas bahan yang dikompilasi, kemudian petunjuk, lalu ada alat tes dan penyekat antar bahan. Nah, ini kan cenderung biasanya kita bikin ramai-ramai ya. Guru A, guru B, guru C, bab 1 dibikin oleh guru ini misalnya. Bab 2 dibikin oleh ini, itu bisa juga kompilasi. Atau materi yang digabungkan dari beberapa sumber, bisa juga itu. Nah, ini terkait pengembangan materi. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan nggak? Ada apa nih? Saya kan nggak bisa mendefinisikan, jadi saya cari. Cari apa nih faktanya nih? Faktanya mahasiswa saya diam aja semua nih. Alhamdulillah ada paham dikit-dikit, Bu. Paham dikit-dikit, yang belum pahamnya apa? Jangan-jangan malah tambah bingung. Kami masih bingungnya tuh tentang apa, Bu? Tentang pengerjaan modul tuh, Bu. Kayak di contoh-contoh di Google tuh kan beda-beda kan, Bu. Jadi kami masih bingung mau ngikutin yang mana contoh modulnya, Bu. Jadi lebih ke situ sih, Bu, kurang pahamnya. Jadi kalau misalkan dalam pengerjaannya tuh kami lebih kurang paham tentang modulnya, Bu. Oh, tentang modul berarti ya. Bagus, Paradila. Yang lain ada yang paham tentang modul? Nggak Bu, sama Bu, kendala kami juga gitu Bu, yang disampaikan oleh Pardila tadi Bu. Memang
dalam pembuatan modul itu memang masih belum paham, Bu. Masih belum paham ya? Iya, Bu. Sebenarnya modul itu kenapa banyak perbedaan-perbedaan kayak di Google kan setiap versi orang bikin pasti beda lagi. Si A bikin beda, si B bikin beda, si C juga bikin beda. Karena sejatinya nih, apakah itu bahan ajar, modul, LKPD, LKS, apa lagi? Apa lagi ya contohnya? Semuanya itu bisa dikembangkan oleh guru itu sesuai dengan boleh sesuai dengan keinginan guru, kebutuhan siswa, kondisi sekolah, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak ada konsep mutlak, tapi khusus untuk modul yang paling penting itu adalah petunjuk penggunaan. Jadi ada aktivitas. Kalau di modul itu yang paling yang paling ditekankan adalah aktivitas-aktivitas pembelajaran. Kan ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Kalau di LKPD dan bahan ajar kan tidak ada aktivitas ya. Nah, maka petunjuknya per aktivitas. Petunjuk kegiatan aktivitas 1. Nah, tujuan pembelajaran aktivitas 1. Kemudian materi pembelajaran aktivitas 1, baru latihan. Nah, kemudian kalau punya kunci jawaban silahkan masukin di sana. Seperti itu dia kalau di modul. Dia fokus ke aktivitas. Dari yang saya jelaskan tadi paham nggak? Karena kalau modul itu kan dia lebih komplit ya dibandingkan bahan ajar. Kemudian, tapi dia mirip sama LKPD. Ya, itu yang sering sekali guru itu jangankan guru, saya juga sering juga sulit membedakan antara LKPD dengan modul. Karena LKPD kan juga ada aktivitas pembelajaran ya, juga ada latihan, ada ringkasan, ada tujuan pembelajaran juga ada di dalamnya. Izin Bu, Iya, silakan Nadia. jadi gini Bu, mungkin teman-teman semua juga bingungnya, kami kan udah coba membuat modul ajar Bu. Nah, tapi kan berbeda-beda Bu. Jadi kalau setahu Nadia pernah dulu kemarin itu nanya sama guru SD yang udah kurikulum merdeka Bu. Sekarang udah ada namanya aplikasi PMM Bu yang untuk membuat modul ajar kurikulum semuanya ada di situ Bu. Jadi guru-guru tuh cuma buka aplikasi itu dengan SIM PKB-nya Bu. Terus di Ya, situ portal mereka Merdeka bisa Belajar ya. iya Bu. Terus mereka bisa di situ semuanya akses Bu. Maupun itu modul, kurikulum. Jadi pedoman kami itu Bu, kalau kami cari di Google itu beda Bu sama yang di aplikasinya Bu gitu. Nah dia udah pernah lihat aplikasinya Bu, tapi aplikasi itu bisanya diakses melalui misalnya kita ada TU ya Bu. Jadi TU tuh yang ngedaftarin kita gitu Bu. Terus juga harus ada NUPTK-nya gitu Bu. Jadi kami masalahnya itu modul-modul kami yang mau di dalam pengetahuan kami itu konsep modul tuh masih ngambang gitu Bu. Jadi bingungnya gitu Bu. Modul nih kan RPP juga hampir-hampir sama Bu, tapi bedanya kan CP, ATP sama CP, TP sama ATP-nya gitu ya Bu. Nah, di situnya kami bingungnya Bu. Gitu Bu. Iya dia. Oh, jadi yang ditanyakan tadi ini terkait modul ajar, bukan modul pembelajaran. Iya Bu, soalnya udah mau bikin LKPD sama itu kata Ibu tadi Bu. Soalnya di dalam tuh kan di modul pembelajaran tuh udah di dalamnya udah mencakup itu gitu Bu. Oh, yang saya jelaskan tadi modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini isinya fokus ke materi. Kalau modul ajar, saya berarti belum paham. Belum ada belajar perencanaan. Belum lagi. Belum Bu. Belum ada Bu. Oh, kalau gimana nanti kita bikin inovasinya kalau itu. Bu. Ya. Mungkin maksud Ibu bukan modul ya Bu.
Jadi kayak model gitu, Bu, yang isinya tuh ada lembar kerja siswa dan juga ada uraian materi bahan ajar gitu, Bu. Iya, itu yang saya jelaskan tadi itu modul itu. Oh, berarti kayak yang dijelasin Nadia tadi, Bu. Soalnya kami belum Yang ngerti. Nadia tadi itu modul ajar. Modul ajar dalam Kumar. Beda lagi dengan materi. Jadi kami bingungnya gini, Bu, udah 2, Bu. Jadi konsepnya tuh nggak duduk sama kami, Bu. Perbedaan modul pembelajaran dengan modul ajar yang akan Ibu berikan gitu, Bu. Tugas yang Ibu berikan gitu, Bu. Oh, saya belum nggak ngasih modul pembelajaran. Bukan, tadi itu menjelaskan modul dalam bentuk materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk modul. Bukan modul ajar. Tapi kalau mau paham konsep modul ajar, saya bantu sedikit. Tunggu dulu. Nanti yang ini saya tetap minta Anda menganalisis materi esensial atau materi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya. Karena kan kita hari ini pertemuannya itu. Nah, tapi saya jelaskan tentang modul ajar sedikit. Karena ini berbeda. Kalau yang tadi, yang kita bahas tadi, sebentar ya. Belum tayang. Kalau yang ini nih, yang PPT tadi, yang saya ajarkan ini khusus untuk materi pembelajaran. Ya, jadi yang modul yang ini, ya ada 2 konsep. Yang modul yang ini nih, ini bukan modul ajar, tapi dalam artian materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk modul. Kalau di kurikulum Merdeka yang modul ajar itu, yang di kurikulum Merdeka yang modul ajar, itu kan RPP yang berganti nama. Itu bedanya. Jadi kalau ada embel-embel ajar belakangnya, itu RPP. RPP dalam kurikulum Merdeka. Tapi kalau mau sedikit, saya kemarin di perencanaan juga ngajari. Tapi materinya sangat banyak ini. Kita sampai jam 12 mungkin bisa lah. Ini yang modul ajar pada kurikulum 2013. Kelihatan ya PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau memang mau dilihat dasarnya seperti apa dulu ya. Nah ini. Kita lihatlah. Modul ajar ini kan sebenarnya dalam kurikulum 2013 itu kurikulum Merdeka ini konsep dari perangkat pembelajarannya kan diganti semuanya ya, termasuk penamaan dari RPP yang diganti jadi modul ajar. Ini konsepnya, kita nggak usah konsep, kita langsung ke praktis saja. Nah, ini dia nih. Ini alur dari penulisan modul ajar. Jadi ditentukan awalnya dari kurikulum. Kurikulum ini kan kalau di kurikulum Merdeka itu sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Artinya setiap sekolah pasti berbeda. Nanti dikembangkan lewat tujuan pembelajaran, lalu alur tujuan pembelajaran. Nah, gimana menentukan modul ajar ini nantinya untuk menentukan. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu yang ditentukan, jadi gini nih, ada perubahan secara prinsipil yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kalau di K13 itu kan sudah ada KIKD, kita tinggal mengembangkan indikator, kemudian tujuan pembelajaran, lalu indikator pencapaian kompetensi. Kan 3 itu yang kita kembangkan ya. Baru dari situ kita mengembangkan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran,
asesmen, sampai ke sana ya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka, dia tidak ada lagi KIKD. Semua dirangkum dalam sebuah capaian pembelajaran per fase. Nah, jadi kalau ini Anda sudah paham pasti nih. Jadi kalau SD itu hanya dibagi dalam 3 fase. Kalau di kurikulum 2013 kan pas SD itu hanya dibagi 2 ya, kelas tinggi, kelas rendah. Kalau di kurikulum Merdeka, 3 fasenya, mulai fase A, fase B, fase C. Bagi kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian bagaimana nanti menyusun alur dari modul ajar ini? Nah, yang pertama tentu dilihat tujuan akhirnya apa, maka dikembangkan dulu profil pelajar Pancasila, karena di dalam di dalam sebenarnya ini ada bahan dari kurikulum 2013 yang awalnya kita kenal dengan istilah PPK. Tahu nggak PPK? Penguatan pendidikan karakter, yang 18 nilai-nilai karakter itu harus dimasukkan kan dalam pembelajaran, yang disiplin, tanggung jawab, dan yang lain-lain. Kalau di Kumar itu cuman jadi 6, difokuskan dalam profil pelajar Pancasila. Lalu dibuat lagi ATP-nya dulu, baru kemudian ditentukan indikator pencapaian kompetensinya dan rencana asesmennya. Ini kan contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ini hal-hal yang terjadi perubahan. Saya yakin Anda sudah tahu bagian-bagian ini ya. KIKD dia dilebur jadi capaian pembelajaran, CP dianalisis jadi tujuan pembelajaran, kemudian TP ini harus disusun jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dari ATP baru jadi modul ajar ya. Ini dia nih yang terjadi perubahan. Sebenarnya sederhana memahaminya. Apa yang perubahan-perubahan ini, nanti kan yang sulit itu untuk bagaimana menyusunnya. Ini nih, khusus untuk kurikulum Merdeka, dia punya kekhususan baru bisa dirancang modul ajar itu sangat bergantung dalam alokasi waktu pembelajaran. Kalau kurikulum 2013 kan hanya ditentukan misalnya 2 jam pembelajaran ya sudah sampai di sana. Tapi kalau di kurikulum Merdeka enggak, dia sudah ditentukan. Kalau PAI ada 3 jam pembelajaran, kalau PKN atau sekarang namanya Pendidikan Pancasila itu ada 4 jam pembelajaran. Nantinya juga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Meskipun pada umumnya ini diterapkan 4-4 alokasi waktu, nanti bisa saja ketika Anda praktik misalnya di sekolah-sekolah wilayah perkotaan, misalnya di Padang, itu dia bisa saja 3 jam pembelajaran pendidikan Pancasilanya nanti. Atau ketika Anda masuk PL-nya nanti di daerah-daerah terkecil, itu bisa saja 4 jam pembelajaran. Karena nanti diakuinya 4 jam itu karena kondisi dari satuan pembelajarannya. Itu khusus ya. Kemudian apa saja komponennya? Ini komponennya nih. Komponen modul ajarnya yang pertama ada fase capaian. Jadi pilih nih misalnya Anda ambil fase A ya, kelas 1 dan kelas 2, mau kelas 2 aja. Tentukan dulu fasenya, kemudian tentukan jam pembelajarannya, lalu model pembelajarannya seperti apa, tujuan, dimensi, sampai pengetahuan atau keterampilan bersyarat. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu komponen detailnya seperti apa? Di dalamnya juga ada bahan ajar atau nanti LKPD. Lalu pemahaman bermakna sampai ke rencana kegiatan. Nah, ini lampiran ya. Kita bahaslah satu-satu. Sedikit-sedikit ya. Nah, ini komponennya nih. Karena dia kurikulum merdeka, artinya tidak ada standar tertentu seperti di kurikulum 2013 yang sudah ditentukan formatnya. Kalau di modul ajar bisa dibuat guru sevariatif mungkin. Jadi ada 3 syarat dari pembuatan modul ajar itu. Seperti yang ditanyakan Nadia tadi. Yang pertama, boleh disusun sendiri oleh guru sesuai kreativitas dan kondisi sekolah dan kebutuhan siswanya. Yang kedua, boleh dia salin atau ambil yang sesuai dengan kondisi dia,
yang terdapat dalam portal Merdeka Mengajar itu, yang ID gurunya itu baru bisa didapatkan ketika Anda sudah punya NUPTK. Atau yang ketiga, Anda modifikasi dari yang sudah ada, atau dari punya orang, mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan. Itu dia. Jadi komponen utamanya pertama itu ada identitas modul. Nah, ini sama aja nih sama RPP, ada identitas dari rencana pembelajaran atau lesson plan-nya. Mulai dari nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan hal-hal lain yang sifatnya memberikan informasi ya. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini dalam kurikulum Merdeka, dalam modul ajar, itu tuh dipahami sebagai suatu pengetahuan atau keterampilan yang menurut guru berdasarkan capaian dan tujuan pembelajaran itu perlu untuk dimiliki siswa sebelum mempelajari topik yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi kompetensi awal ini menjadi seberapa dalam nanti atau utuhnya guru membuat modul ajar. Kalau menurut guru, siswa hanya perlu memahami, mengenal saja informasi-informasi untuk memahami materi, nah mungkin sekedar saja kompetensi awalnya. Nah kemudian komponen modul ajarnya apalagi? Ada profil pelajar Pancasila. Ini yang 6 ini bisa diambil salah satu, dikembangkan dan dimasukkan di dalam modul ajarnya. Lalu sarana dan prasarana apa sih yang dibutuhkan guru? Ini sama nih sama RPP sebenarnya. Cuman lebih itu aja, lebih variatif aja sifatnya. Nah, ini target peserta didik. Kalau di target peserta didik ini agak beda nih. Guru harus mampu dulu di awal itu melakukan identifikasi di awal semester. Jadi mau dilihat nih peserta didiknya atau siswanya itu tipe bagaimana? Tipe anak-anak yang sudah kelasnya pintar-pintar isinya atau lamban dalam pembelajaran. Kemudian gaya belajarnya seperti apa? Lalu tipe-tipe pembelajarannya juga bagaimana? Dia punya kemampuan HOTS atau tidak, dan segala macam. Itu perlu dimasukkan target peserta didik. Lalu kemudian, ini isinya juga harus ada model pembelajaran, mau pakai apa, ini bisa disesuaikan saja. Lalu yang paling penting adalah tujuan pembelajaran. Di mana buat tujuan pembelajaran sama persis dengan tujuan pembelajaran di ke-13, pakai konsep ABCD itu. Audience, behavior, apa lagi? Masih ingat nggak? Ingat nggak konsep ABCD? Ingat, Bu. Apa? Audience, behavior, penelitian, degree, Bu. Oke, bagus. Sesuai itu juga. Misalnya setelah mempelajari video dokumenter terkait perumusan Pancasila atau sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, siswa mampu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Itu kan kalau PKN SMP ya, kalau di SD nanti sesuaikan aja. Nah, kemudian ini nih, perlu ada pertanyaan pemantik. Kalau pertanyaan pemantik berarti sifatnya pertanyaan awal. Nah, ini diperlukan keterampilan bertanya guru ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah siswa untuk memahami pembelajaran. Kemudian ini nih, lalu pemahaman bermakna. Nah, baru masuk kegiatan pembelajaran di komponen inti. Nah, ini sama persis ya, sama kegiatan pembelajaran di RPP pada kurikulum 2013, sama juga ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Nah, baru terakhir asesmen. Nah, cuman bentuknya aja. Kalau di RPP, kan kita bikinnya butir-butir soal ya, asesmennya. Nah, kalau di sini enggak. Kita enggak bikin butir-butir soal, tapi indikator dari asesmennya. Indikator ketercapaian
tujuan pembelajaran yang akan kita buat ya. Itu dia. Nanti saya lihatkan contohnya. Nah, ini dia. Lalu isinya juga ada pengayaan, remedial. Nah, terakhir, ini kan lampiran. Artinya namanya aja kurikulum merdeka. Sesuai kondisi guru, kondisi siswa, kondisi sekolah, boleh ada, boleh tidak. Lampirannya boleh dilengkapi dengan LKPD, bahan ajar, atau modul lagi. Modul pembelajaran ya, bukan modul ajar. Lalu bahan bacaan lainnya. Ini nih. Ini yang baru. Ini yang paling baru. Ada pertanyaan permantik, pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini adalah jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Nah, kalau untuk pengetahuan prasyarat ini, guru yang menentukan nanti. Guru yang akan menentukan informasi awal yang akan dimiliki siswa untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk konsep awalnya ini paham nggak? Atau masih bingung juga? Berarti Bu, perbedaan dari modul ajar dengan modul pembelajaran ini, kalau modul ajar ada CP, TP sama ATP-nya Bu. Tapi kalau modul pembelajaran tuh langsung ke materinya, terus Tujuan? langsung ke itu Bu. Ya, tapi ada tujuan dulu, tujuan pembelajaran, baru masuk ke materi pembelajaran atau ringkasan materinya. Berarti dalam modul pembelajaran tuh di situ ada LKPD-nya langsung Bu. Kalau modul ajar, dia kan ada lampiran LKPD, Iya boleh. Bu. Tapi kalau dalam modul ajar dia berbeda dari modul ajar lagi. Modul pembelajaran dia berbeda lagi dengan LKPD. Dia mirip-mirip LKPD, cuman lebih lengkap. Kalau LKPD itu kan per lembar ya biasanya. Per itu Iya Bu. pertemuan. Kalau kita kan di Padang ini di Sumbar ini pakai LKS ya, lembar Iya, kerja Bu. siswa. Paham Nadia bedanya? Berarti modul pembelajaran ini hanya materi aja dalamnya Bu, Iya, materi sama tujuannya Bu. kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian latihan isi dalamnya. Lalu kalau ada kunci jawaban, kemudian apa lagi ya, prosedur-prosedur yang akan dilakukan juga ada di dalamnya. Kalau modul ini kan lebih modul ajar, itu lebih ke perangkat pembelajaran. Baik Bu. Makasih Bu. Tapi kan sudah bisa membuat modul ajar sendiri kan? Sudah Bu, tapi masih lihat contoh-contoh gitu Bu. Yang paling penting pertama kalau bikin modul ajar, itu lakukan dulu analisis CP. Kayak gini nih. Bu, izin bertanya Bu. Kalau izin bertanya tentang tujuan pembelajaran, Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau di K13 merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan ABCD berdasarkan KD. Nah, jika di Kumer itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis CP. Nah, itu caranya bagaimana ya, Bu? Merumuskan tujuan pembelajarannya itu, Bu. Sebentar ya. Saya kemarin kelas perencanaan juga mengajar ini. Oke, untuk bisa bikin modul ajar itu perencanaan lesson plan di kurikulum merdeka itu, yang pertama kan dilihat dulu fasenya apa. Ini saya ambil contoh untuk SMP ya. Tapi caranya di SD juga sama. Pertama lakukan dulu analisis CP. Gimana deskripsi capaian pembelajarannya? Silakan ambil aja nanti dari kurikulum itu. Kan sudah punya ya dokumen kurikulumnya ya. Anda sudah dapat belum? Belum Bu. Belum ada. Nanti saya kirim di sini. Dari mana dapatnya? Sebentar.
Iya, Bu. Ternyata belum sama sekali. Belum, Bu. Makanya kami bingung, Bu. Soalnya ada dosen yang langsung nyuruh bikin modul ajar aja, Bu, gitu, Bu. Jadi, tahu kami konsep dari modul ajar tuh ya cuma dari contoh aja. Oke, sebentar saya kirimkan di sini ya, biar nyambung kita. Ya, gimana mau menganalisis materi? Ini kalau chat. Tapi ini saya ambil CP, ini ada 2. Satu lengkap ya, satunya lagi cuman Pancasila aja. Karena sudah saya potong, satu lagi dapat yang sudah dipotong, satu lagi yang masih utuh. Oh, belum masuk ya? Oke, sedang proses ya. Sambil saya buka juga. Ini dokumen kurikulum yang sudah dipotong. Ini rasional dari pendidikan Pancasila. Ini rasionalnya, ini tujuan. Ini bentuk dokumen kurikulumnya ya. Ini tujuan pendidikan Pancasilanya. Nah, ini karakteristik dari pendidikan Pancasila. Nah, kemudian ini fase-fase. Nah, kalau fase F itu kan untuk SMA. Ini. Saya mau ngambil SD ya. Oh, saya salah kirim pula tuh. Betul nggak nih ya? Iya, betul yang saya kirim. Nah, ini dia CP yang di kurikulum itu. Ini rasionalnya untuk semua fase, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Nah, ini tujuan umum dari pendidikan Pancasila untuk sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini karakteristiknya. Nah, lalu ini elemen. Nah, jadi khusus untuk di kurikulum Merdeka, materi itu dikembangkan dari elemen-elemen ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, lalu NKRI. Nah, kan dia sudah ada fase-fase ya, nah, sudah jelas nih, mana fase ini, di fase A ini dia diinginkan. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol sila-sila Pancasila, sampai di sini. Kalau berdasarkan elemen, nah ini dia capaiannya nih. Pancasila, capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol-simbol sila-sila Pancasila dan lambang negara. Garuda Pancasila, kemudian ini dipenggal satu-satu nih. Ini dikembangkan jadi tujuan 1, ini dikembangkan jadi tujuan 2, ini jadi tujuan 3. Nah, meskipun dia paragraf kayak gini tidak harus jadi satu tujuan ya, pisahkan satu-satu yang berdasarkan titik-titik ini. Nah, gimana cara membuat pertama itu? Yang paling pertama dilakukan ketika mau buat modul ajar itu adalah melakukan analisis CP. Jadi, ini kalau saya mau menganalisis CP. Misalnya saya contohkan yang sudah dibuatnya aja ya. Untuk SMA saja, SMP ya. Nah, ini dia nih. Ini kan yang fase capaian pembelajaran fase, cukup di copy aja sini. Pindahkan. Ini saya ambil contoh aja satu paragraf. Nah, kalau Anda mau bikin analisis CP-nya, silakan copy semua itu per fase. Misal fase A, lihat pada fase ini siswa diharapkan mampu, itu copy itu sampai terakhir. Lalu
di bawahnya lalu bikin analisis. CP ini dipilih berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dasar A di kota A yang menunjukkan bahwa siswa pada sekolah ini cenderung membutuhkan penginsertan nilai-nilai Pancasila, karena kita nanti mau mengembangkan materi dimensi Pancasila misalnya, karena berada di perkotaan dan segala macam. Misalnya ya, ini dia nih cara menganalisis CP-nya. Pertama, bikin fasenya. Di fase E itu kelas 10, misalnya kelas 10 SMA, kita ambil dimensinya Pancasila. Lalu ambil CP. CP-nya apa? Di dimensi Pancasila tadi. Tahu ya dari mana ini diambil? Tahu nggak dari mana ini diambil? Halo? Ya, Bu. Tahu nggak yang 3 ini dari mana diambil? Tahu ya? Iya, Bu. Pindahkan aja dulu fase E misalnya, kemudian dimensinya ambil 1 dimensi dulu. Pancasila ini untuk contoh ya. Kemudian pindahkan CP-nya. Copy aja semuanya dulu. Lalu kembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Berarti kan kita harus kembangkan satu-satu ya. Ini kita ambil satu aja dulu. Misalnya CP pertama, peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Maka gimana merumuskan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran boleh lebih dari 1 per CP itu. Ya, kalau dia ingin mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, maka apa saja yang bisa jadi tujuan pembelajaran? Pertama, misalnya kalau kita pakai konsep ABCD ya, melalui video dokumenter sejarah kebangsaan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara tepat. Masih kurang ya. Secara tepat. Ini. Karena kita mau 2 tujuan pembelajaran dari 1 CP ini yang kita bold ini, maka yang kedua, setelah memahami bacaan terkait sejarah rumusan Pancasila, peserta didik diharapkan mampu menganalisis maksud Pancasila sebagai dasar negara. Secara benar boleh juga. Dengan benar lah. Kemudian bagaimana menentukan materi esensial dari tujuan pembelajaran ini? Kan nampak tuh. Waduh. Materi esensial dari tujuan pembelajaran pertama ini udah jelas ya, sejarah perumusan, kemudian makna dasar negara, berdasarkan pemahaman pendiri negara, baru Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini murni kita yang tentukan sendiri nih, berdasarkan TP yang kita buat. Lalu gimana menyusun pertanyaan pemantik? Jadi pertanyaan pemantik ini bukan berarti pertanyaan yang sifatnya konsep dari materi ya, tapi pertanyaan yang membuat siswa mau menggali lebih dalam materi esensial yang kita tentukan tadi. Apa contohnya? Apakah benar Pancasila itu dirumuskan hanya oleh Soekarno semata? Ini kan tidak bagian dari materi, tapi tidak dibahas dalam materi secara utuh. Tapi untuk membangkitkan rasa penasaran siswa untuk menggali lebih jauh. Yang kedua, mengapa pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara di Indonesia? Nah, baru pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini diambil sebagai jawaban dari pertanyaan pemantik. Nah, ini kita yang tentukan seperti apa yang kita mau siswa. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan ini, kita ingin siswa memahami bahwa Pancasila dirumuskan oleh banyak tokoh pendiri bangsa seperti M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, lalu karena dianggap paling sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia dari pertanyaan nomor 2. Baru terakhir disusun ATP-nya dulu. ATP ini bentuknya itu
kegiatan pembelajaran ya, kalau sebenarnya kan di kurikulum 2013 itu seperti silabus. Sebaiknya memang dibuat seperti silabus, tapi untuk membuat dasar awal supaya memandu kita memudahkan, bikin seperti ini. Pertama, siswa diajak mengamati video dokumenter terkait sejarah kebangsaan. Lalu kedua, siswa diminta untuk melakukan analisis bacaan. Lalu terakhir, siswa diarahkan secara berkelompok untuk mengidentifikasi perbedaan rumusan Pancasila dari setiap tokoh. Seperti itu. Baru nanti setelah dibuat seperti ini, baru dilanjutkan dengan modul ajar yang lengkap. Di sini paham nggak? Meskipun sebenarnya posisi TP ini ada di sini ya, setelah ATP ini ya. Tapi karena kita belajar awal ya, nggak apa-apa. Pindahkan aja nih, daripada ragu pula. Oke, nah ini. Jadi sini paham nggak caranya untuk menganalisisnya? Nah, ini harusnya pada bagian apa nih di perencanaan pembelajaran belajarnya ini. Paham nggak? Izin bertanya, Bu. Oke. Iya, Talita. Berarti penyusunan tujuan pembelajarannya itu Ibu udah ada yang Zoom tuh. Mbak Abun. Gimana? berarti penyusunan tujuan pembelajarannya itu tetap berpedoman ke KKO blok gitu, Bu. Kenapa? Gimana, Talita? Kurang jelas? Tujuan kan tadi kayak menyusun tujuan pembelajaran dari CP itu, Bu, menguraikan tujuan pembelajaran dari CP itu, tujuan pembelajaran itu tetap berpedoman ke ke KKO blok M gitu, Bu. Iya, tetap harus KKO juga. Mendeskripsikan, menjelaskan, mendefinisikan, menganalisis. Pokoknya harus kata kerja juga di dalamnya. Pedomannya. Oh iya. Karena dari sana kan akan ada kegiatannya, kegiatan pembelajaran. Kalau dia menganalisis apa kegiatannya. Dari sana nampak tuh. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh iya, kembali lagi materi kita di awal yang pengembangan materi pembelajaran. Untuk membuat materi pembelajaran bisa nggak? Kan sudah ada tadi tuh dimensinya. Kemudian capaian pembelajaran. Dari sana sudah bisa nggak menentukan materi esensialnya? Membuat materi pembelajaran. Bisa. Kalau gitu, untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Tapi saya mau Anda melakukan analisis materi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi coba analisis sederhana. Mana yang materi-materi fakta, mana yang materi-materi konsep, ya yang PPT tadi ya. Mana yang materi-materi konsep, kemudian mana juga yang termasuk dalam materi, sebentar, prosedur dan prinsip. Dia ya, penyimpanan.
Pada bagian akhir PPT-nya sudah ada saya buat tugasnya ya. Oke, sudah masuk. Jangan lupa di itu ya. Jangan lupa namanya di save yang file-file dikirim tadi. Saya lupa screenshot dulu. Nanti jangan lupa bikin tugasnya. Kita kan masih pertemuan 7 nih sekarang. Berarti kan minggu depan kita pas pertemuan 8. Nah, lakukan dulu analisisnya. Analisis sederhana kan cuma 2 tuh tugasnya. Nanti saya minta masing-masing untuk presentasi. Apakah saya yang masuk atau Bu Maria yang masuk. Baru setelah itu kita akan UTS. Kita akan lihatlah kondisinya. Apakah UTS-nya luring atau daring. Atau nanti penugasan saja. Oke. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Ini sudah berkurang aja peserta Zoom-nya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk pertemuan ini. Mohon maaf apabila